Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, hari ini ruangan Yayasan Sekolah Al-Insan Cemerlang kehadiran sahabat saya, teman saya ya, sahabat dakwah, teman dakwah yang spesial yang saya tolong nih buat berbagi inspirasi ya hari ini, dan insya Allah beliau punya sebuah pengalaman yang luar biasa yang menurut saya ini sangat bagus gitu ya untuk dijadikan pelajaran dan mungkin akan sangat berharga buat kita semua. Baik, siapa teman saya ini? Saya mau perkenalkan dulu ya beliau. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, Teh ini punten ya. Iya. Di sela-sela ini kan hari kerja. Iya. Teteh sebagai salah seorang ibu yang juga bekerja gitu ya dari pagi dan sudah pulang jam kantor ini Teh. Sudah alhamdulillah. Kita dong gitu ya sama saya untuk berbagi Teh. Iya, Mudah-mudahan iya. ridho ya. Iya, Gitu. insyaallah Baik. gitu. Mungkin Teteh mau sapa-sapa dulu sambil mengenalkan sendiri namanya, maksudnya Oh, siapa iya. namanya, terus Teteh bekerja di mana, punya anak berapa, silakan Teh biar Iya. pada kenal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Muharani. Saya itu sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tugas tambahan insya Allah menjadi pegawai negeri ya, menjadi pegawai negeri sipil, seorang guru di SD Sekarwangi. Dan saat ini saya memiliki 3 orang anak. Yang pertama anak laki-laki 10 tahun, yang kedua anak perempuan usia 5 tahun, yang ketiga adalah laki-laki juga usia 2 tahun 6 bulan. Mungkin gitu ya, Teh. Oh iya, suami alhamdulillah 1 dan tidak boleh lebih ya. Masya Allah, suami 1 ya, ibu-ibu catat gitu ya. Iyalah, nggak boleh. Nah gitu ya, kalau kita udah, Haram. nah kita mau udah dikunci ya, suami kita 1. Nah, Iya. kalau bapak-bapak, Walau walau alam. Ya, Masya Allah, putra 3, Iya. laki-laki 2 orang ya, Iya, laki-laki perempuan 2 1 orang. Iya. Ya. Iya. Bekerja sebagai PNS, berarti Iya. abdi negara ya, Iya. mengajar guru Iya. di SD Sekarwangi. Iya. Ya. Jadi tamu kita ini adalah seorang ibu rumah tangga yang guru gitu ya, PNS gitu di SD Sekarwangi. Masya Allah ya, masih tidak mudah gitu. Jadi istri ibu rumah tangga, punya anak 3 dan kemudian mendedikasikan dirinya sebagai seorang abdi negara gitu ya. Baik Teh, gini, Iya. saya tuh pernah dapat informasi lah sedikit, terus saya pernah tanya Teteh juga gitu ya, dan ini menarik menurut saya untuk diobrolkan. Iya. Teteh punya pengalaman gitu ya, Iya. pernah terlibat utang gitu ya, Iya. yang besar lah menurut saya itu Iya. besar Iya. gitu ya. Berapa Teh? Kurang lebih 800 juta. Utang 800 juta. Ya. Tuh saya tanya asisten saya, kamu kalau punya utang 800 juta kumaha? Saya tanya asisten saya, kalau punya utang 800 juta cenah kumaha? Iya. Dia pakai isyarat dari maaf ya, bercanda. Jadi Tapi ingat masih berat. jadi inget yang fakta hari ini ya. Nah. Yang ibu yang membunuh 3 anak. Nah itu tuh kan, itu memang suatu hal yang berat ya Teh buat Iya. kita. Nah 800 juta dan diantaranya ada ribanya Teh. Ada. Di antaranya ada ribanya. Iya. Jadi kebayangnya utangnya gede, Ya. udah gitu dosa juga gitu. Iya. Baik. Yang saya ingin Teteh cerita Ya. gitu ya, bagaimana awalnya Teteh bisa punya utang 800 juta. Ya. Buat apa gitu ya, sampai kemudian bisa terlibat, dan pas sudah tahu begitu, apa yang terjadi pada kondisi Teteh, reaksi suami dan keluarga seperti apa? Ini di berapa menit? Boleh bercerita atau bebas? Bebas ya, Bebas ya, aja lah. mungkin bebas supaya Kronologisnya Iya. lengkap. Baik. kronologisnya lebih lengkap. Mungkin ya, menjadi seorang pegawai negeri sipil itu sangat mudah ya untuk menggadaikan SK di bank. Itu tuh catat ya, Iya. godaan. Iya,
Dan awalnya itu saya tidak tahu ya teh kalau misalnya menggadaikan SK di bank itu adalah riba. Oh, tadi tidak tahu. Tidak tahu. Belum Tidak tahu sama, ya, iya, waktu belum itu tahu, ya. belum tahu sama sekali. Belum ngaji. Iya, belum. Pernah pesanan tapi nggak tahu, nggak sampai ngebahas sejauh itu, iya, Iya. enggak. Ya. Kan waktu itu ya diangkat itu menjadi pegawai negeri masih gadis teh. Oh, belum nikah, Belum. udah keterima PNS. Iya, belum nikah, udah keterima PNS. Jadi waktu itu udah lulus kuliah ya. Bercerita dulu ya perjalanan Iya, iya. tentang PNS-nya Iya, nih gitu betul, ya. betul. Jadi pas waktu itu lulus kuliah tahun 2009 ya akhir. Kemudian kan karena merasa masih gadis gitu dan masih mencari pastikan kebanggaan orang tua ya, apalagi di kampung halaman gitu. Jadi Iya, iya. mempunyai anak yang menjadi pegawai negeri sipil itu adalah suatu Membanggakan, Iya. ya, betul. Jadi- Rata-rata itu di mana-mana. Iya, iya. Jadi anak menjadi seorang pegawai negeri sipil itu adalah kebanggaan dan alhamdulillah kakak saya juga PNS Sama juga, PNS. iya, guru SMA gitu. Dan udah waktu itu udah selesai kuliah, kemudian waktu itu kan bebas teh PNS itu jadi boleh kemana-mana. Waktu itu boleh daftar Daftar kemana-mana kemana gitu saja, ya. Waktu ya. itu ke Lebak Banten, kemudian ke Kabupaten Bandung, alhamdulillah biiznillah ya keterima gitu ya. Kenapa nih ke kabupaten milihnya? Kan belum nikah juga kan? Belum. Belum Saya kan ketemu memang asli Tasik suami. ya, Iya. tapi misalnya nyari kemana itu menjadi peluang yang kosong. Oh, ada space yang kosong, Iya, memungkinkan keterima. Iya, Jadi yang karena lebih. waktu itu yang daftar sedikit. Iya. Adalah singkat cerita saya keterima ya menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian setelah prajabatan di tahun 2010 saya menikah dengan Pak Erwan. 2010 menikah dengan, Iya. berarti suaminya namanya Pak Erwan. Iya, iya betul. Jadi menikah di tahun 2010 udah ya waktu itu diangkat di Ciwidey. Masih ngontrak waktu itu. Kemudian setelah menikah pindah ke Soreang. Dan karena nggak tahu ya ingin mempunyai rumah, ya pasti kan kalau misalnya ngandel ke nabung ya teh ya mungkin Ya, kalau nabung lama iya gitu ya. lama gitu ya udahlah. Jadi udah terbiasa gitu kalau misalnya menggadaikan SK tuh cairnya tuh cepet teh. Itu sebentar. Pertama masuk PNS tahun berapa? Tahun 2010. Oh, 2010. Iya. Terus menikah 2010 juga. Iya, Oh. menikah 2010. Dengan Pak Erwan tuh orang sini ya? Kabupaten Bukan. Bandung. Oh, bukan. Pak Erwan orang Sukabumi. Oh, Sukabumi. Tapi akhirnya menetap di sini karena Iya, mungkin nanti kerja iya, di sini. iya, iya. Terus di tempat kerja itu biasa menggadaikan. Biasa, sudah biasa, hampir biasa, semuanya iya, hampir semuanya SK tuh tergadai. Nah, SK pun tergadai gitu ya. Iya, iya, Untuk hampir di awal semuanya. soalnya. Hampir jadi sedikit yang utuh gajinya. Oh. Terus itu teteh gadaikan buat Beli rumah. beli rumah. Mm-mm. Berarti lumayan berapa nominalnya? Tahu nggak? Berarti itu Iya yang sih kalau waktu pertama itu ya kali. teh pertama kali saya menggadaikan SK tuh waktu itu saya pinjem 80 juta. 80 juta. Iya, 80 juta jangka waktu 10 tahun 10 tahun. dan lunas itu di tahun 2022 sekarang harusnya. Oh, Harusnya kalau misalkan iya, gitu kalau ya. misalnya saya ngikutin waktu jatuh tempo si hutang itu beres, jadi tahun 2022 2022 itu baru lunas. baru lunas. Oh, Karena gitu. kan jangkanya nggak cepet-cepet ya. Kalau misalnya kita menggadaikan SK biasanya 10 tahun kan supaya masih ada sisa. Oh iya. Supaya gajinya masih ada sisa Ya. gitu ya. Baik, terus gimana tuh? Iya, udah singkat cerita ya, yang keterima tuh bukan 80 lagi. Oh, Yang keterima tuh 75 karena kan ada ada potongan. ada potongan asuransi dan lain sebagainya. Terus bisa berkembang jadi 800 juta? Kumaha eta? Oh, panjang Mulai sekali episode ceritanya. di- Aduh, kayaknya episode dramatisnya. sangat, Iya. menarik ya. Karena oh iya ya, gini aja. Pas waktu itu adalah ya saya beli rumah ya dari menggadaikan SK. Nah, bagaimana kata Teteh tadi misalnya saya bisa mempunyai hutang 800 juta. Iya. Ya. Dan waktu itu teh gini ya, saya tuh emang berpikir gitu ya, hawa nate naon hoyong ngumpulkeun harta we gitu. Ya. Ya, ingin ngumpulin harta pokoknya. Iya, ya. pokoknya kan Punya. gini kan. Jadi kesuksesan seorang tuh rata-rata dilihat dari misalnya dia udah PNS, Iya, udah kemudian PNS, dia punya udah punya rumah. punya mobil. Mobil. Iya. Ya, Makanya standar waktu gitu. itu selain di Bandung itu punya perumahan, saya juga waktu itu minjem lagi kemana coba teh? Ke Koperasi. Oh, selain menggadaikan SK,
pinjam juga ke koperasi. Iya, karena itu udah biasa di kami gitu ya. Ya. Udah untuk membeli rumah yang di Tasik. Ah. Wah, waktu itu kan saya punya rumah di Bandung, Saya rumah di punya Tasik. Keren ya. Keren gitu. Ya rumah 2 di usia muda gitu Iya, ya, awal menikah ya. Iya, awal menikah. Wah, keren ya waktu itu. Ya udah ya gini ya. Mengapa sih sampai misalnya hutangnya 800 juta gitu. Pas waktu itu saya melihat kakak saya gitu. Beliau tuh berbisnis gitu. Berbisnis dengan teman saya gitu. Teman saya, teman dekat lah gitu. Saya lihat perkembangannya tuh emang dalam materi gitu. Memang cepet gitu. Punya mobil baru. Ya pokoknya lah. Itu bikin kabita juga Bikin ya. kabita. Bikin kabita. Yaudah. Bisnis tuh kayaknya berhasil ya. Iya. Karena bisa Iya. kelihatan ya punya. Kelihatan. Jadi kita mah kan melihat suatu bisnis berhasil itu dari apa yang dia capai. dia Dia dapat capai dalam hal materi. Betul lah. Ya tentunya dalam hal materi. Nah, waktu itu saya tertarik teh. Oh iya, kakak saya punya mobil gitu yang baru, kemudian segala dipeser gitu ya. Segala kebeli gitu Ya, kan. segala kebeli gitu. Jadi waktu itu, nah apa yang saya lakukan teh? Waktu itu saya menggaplehkan lagi. Oh. Jadi hutang yang di bank belum lunas. Belum lunas. Saya tambahin lagi. Teh. Yang tadinya berapa ya? 80 juta itu. Iya. Jadi saya ngagaplehkeun biasanya namina teh. Istilah Sundanya itu ngagapleh. Jadi belum selesai udah ngambil lagi. Gitu ya. Jadi waktu itu sampai berapa ya? 120 juta gitu ya. Kemudian yang keterima karena masih ada sisa waktu itu 40 juta. Yang keterimanya. Ya, jadi saya udah 2 kali nanda tangan. Kalau waktu itu pas nanda saya senyum-senyum, alhamdulillah, padahal mau setelah tahu ya bahwa itu adalah dosa, riba gitu ya, nangis. Ya. Udahlah saya cerita ya. Nah, uang itu saya kasihkan ke teman gitu. Buat investasi bisnis. Iya, buat ini karena memang akad pertama itu jual beli ya teh. Kita hanya memberikan modal dan memang bagi hasilnya itu dari hasil jual beli itu. Hasil jual beli. Ya. Tapi karena saya percaya gitu, saya nggak sampai menelusuri sejauh mana bisnis teman saya itu, jadi saya hanya mentransfer aja. Oh, nah ini ya. Iya. Jadi investasi modal kepercayaan, tapi kita juga nggak tahu ya. Iya. Seluk-beluknya dia memakai uang tuh gimana, paling main transfer aja. Iya, gitu. karena kan saya lihat juga kakak saya juga ikut, jadi makanya percaya aja. Nah, singkat cerita udah ya, saya tuh dapat keuntungan gitu. Kemudian saya juga kan tidak ingin menikmati hasilnya itu sendiri ya. Saya juga kan ada yang diajak dan ada yang mau ikut sendiri. Waktu itu teh. Ada yang mau ikutan, jadi inisiatif mereka sendiri. Iya. Ada yang teteh ajak. Iya gitu, karena kan ini bagus karena cepet juga gitu. Misalnya temen gini, misalnya ada barangan ya, misalnya gitu ya, sepatu ke sekolah ini berapa kodi gitu, kita modalin dan nanti hasilnya misalnya ini hanya sebulanan gitu. Oh, jadi kembalinya cepet ya? Iya, cepet. Tapi sebenarnya itu bisnis apa sih sebenarnya? Jual beli sih, jual beli. Jadi segala barang gitu. Iya, barang. Penyedia barang. Iya, misalnya baju olahraga, kemudian ke travel umroh juga, kayak jadi apapun yang dibutuhkan, oleh lembaga-lembaga baik sekolah, travel, ada tas mungkin ya, ada sepatu dan lain-lain. Pokoknya penyediaan barang. Iya, pokoknya itu ya. Singkat cerita udah ya, kan banyak yang nitip, banyak yang tergiur karena mungkin lihat dari labanya itu. Dan nilainya teteh mungkin sudah. Dapat untung gitu ya. Percaya kan orang percaya teteh gitu ya. Iya, padahal memang sebelum ikut bisnis juga emang udah punya ada investasi rumah 2 ya. Iya itu ya, hawanya tuh enggak. Iya, jadi hawa teh kurang gitu ya. Iya. Ya udah seperti itu ya. Jadi banyak teman yang ikut gitu. Pas udah itu saya tuh merasa enggak ini ya. Ada yang khawatir, ada yang janggal gitu ya. Udah kata saya teh, coba Kak cek gitu. Kakak di sana nggak ada yang, ternyata kakak juga meskipun dekat gitu. Nggak tahu. Jadi mungkin karena udah percaya gitu, jadi udah percayakan gitu ya. Nah itu ya, jadi karena kepercayaan, jadi tidak menyelami ini bisnis ini bagaimana jalannya. Iya, gitu ya. Iya. Nggak tahu tahu gitu ya. Karena kalau percaya mungkin karena teman dekat ya. Terus akhirnya? Iya. Ya udah pas waktu itu teh terakhir saya ngabarangan ya. Jadi nominal waktu itu teh ke ngabarangan batik teh yang modalnya lumayan. Oh, batik lumayan ya. Jadi satu helai itu hampir 1.250.000. Oh, batik kualitas bagus. Iya, waktu itu. Satu helainya 1.250.000. Iya.
Jadi kan beliau tuh membutuhkan berapa helai kan kalikan Iya, aja misalnya 100 helai iya. berapa. Iya betul ya. Berapa tuh 125 juta? Iya, jadi lumayan. Jadi pas waktu itu teh orang yang asli pengusaha juga tertarik kan. Oh, iya. Termasuk saudara gitu ya, kakak. Jadi tertarik. Semuanya tertarik. Jadi pengusaha yang benar-benar seorang pengusaha tertarik dengan bisnis itu. Mungkin karena cepat ya. Ya udahlah, singkat cerita sudah seperti itu. Dan kemudian saya tuh mau ambil aja udah uangnya. Tapi beliau tuh, teman saya tuh banyak berkelit itu, banyak alasan. Oh, jadi mulai ragu di situ ya? Iya, jadi Mulai ragu, mulai tidak jelas, Iya, banyak alasan, Iya. nggak tahu gimana ini Iya. nasibnya ke uang yang sudah dititipkan gitu. iya. Terus akhirnya Iya, terus akhirnya saya tanya ke beliau gitu, kan waktu itu sedang apa ya, sedang proses pembuatan batik di Solo ya kalau nggak Iya. salah. Kata saya tuh, kakak saya lagi di sana, saya mau survei ke tempatnya, kan wajar kita sebagai seorang penanam modal kalau mau survei ke tempatnya kan betul, wajar. betul gitu. tahu ya bahwa di bisnisnya tuh di mana, tempatnya Iya. mana gitu. Iya. Tapi pas waktu itu teman saya udah menyatakan bahwa enggak ada Bang. Pas waktu di situ saya Di bener. situ yakin bahwa teteh sedang mengalami masalah berarti ya. wah, posisi waktu itu teh enggak 800. Kalau Oh, itu belum sama 800. untungnya 1 M lebih. 1 miliar. Ya Allah. Udah di 1 tumpuk-tumpuk miliar, gitu ya. coba ya pokoknya berarti gini ya, teteh itu 1 miliar itu karena ada uang teteh dan uang orang lain Iya, kan? iya. Tapi orang lain itu lewat teteh. Iya, Itunya iya. apa namanya investnya. Iya, nitip. Dan orang itu kan nggak kenal sama Iya, pebisnis yang sesungguhnya. aslinya sesungguhnya ya. Pasti mereka ngajarnya ke teteh. iya. Nah terus pas Iya. tahu udah ketipu udah gua gitu kan ya, Iya. 1 M itu gimana teh? Kira-kira? Teh saya tuh merasa waktu itu wah sangat terpuruk ya. Jadi jalan teh asa napak napak. Jalan asal napak tuh napak ini bagi yang teman-teman bukan orang Sunda ya, napak tuh Apa itu napak ya? itu kayak melayang aja. Iya. Jadi kayak tidak sadar gitu ya teh. Iya. Jadi setengah sadar setengah enggak. 1 M sebentar saya tanya, kamu ya asisten saya tuh kalau dapat uang utang 1 miliar kamu gimana? Ketipu gitu 1 miliar? Oh, Ada ada jurang nggak? Ya Allah, teteh terus gimana teh lanjutin? Iya. Ah? Jadi nah setelah itu ya teh yang saya teh udah pegang, jadi mau nangis. Gak apa-apa teh, gak Jadi apa-apa. gini, udah pegang apa? Sertifikat gitu. Ini rumah saya nggak mungkin ya. Rumah aja nggak cukup Iya. gitu ya? Jadi mau kekayaan yang masih disebut kekayaannya, Iya. kekayaan saya miliki itu tidak sebanding dengan apa yang saya harus bayar. Ya Allah. Bolak-balik ke Tasik gitu untuk menyelesaikan masalah Iya, iya. itu gitu. Kita ngabring ke sana keluarganya, tapi keluarganya Angkat tangan. ya bahan kakak juga seorang Arab gitu ya. Oh. Beliau menyatakan bahwa ini adalah anggap aja mayat hidup. Kalau udah gitu kan sepertos apa ya? Iya mah yang nggak bentek deg mainan gitu ya. Oh, yang nggak gen, artinya apa ya? Oh, artinya apa, Pak? Jadi udah Sebenarnya pasrah, dalam. Iya. gitu ya. Mau diapain juga, Nah, kayaknya gitu. udah pasrah aja gitu. Iya, udah gitu. Keluarganya udah begitu. Iya. Terus beliaunya yang bersangkutannya gimana? Kayak yang cuek, kayak yang nggak merasa. Oh, mungkin karena tahu dia teteh orang baik ya. Kemudian teh nggak saya aja yang jadi korban, banyak. Banyak juga. Banyak selain saya banyak di Astagfirullah. mana-mana banyak. Banyak sekali gitu. Ya udah ya teh ya, saya tuh bolak-balik ke Tasik Bolak-balik. sampai jam 12 malam Hmm. naik motor sama Adi Aljam, Iya. Adi Elang tuh kehujanan teh Oh. untuk menyelesaikan sampai kayak Allah. Itu udah punya anak berapa waktu itu? 1 Aljam. Oh, baru aja aja. Aljam. Baru yang Kejadian kan itu tahun 2014 teh. Oh, 2014 baru 4 tahun pernikahan. Anak Iya. baru 1 ya. Iya. Iya waktu itu Yuda ya kita kejar ke sana ternyata mereka itu malah mereka tuh apa ya? Mun ieu mah jadi mereka teh nyumput di gino. Mereka teh Sembunyi gitu. enggak sembunyi Oh, gimana ada. ya? Bisa Ada ditemuin. malah beliau tuh itu ke pengacara gitu. Jadi kita tuh Oh. dihadapkan dengan pengacara. Oh, gitu? Iya, udah ada pembelaan seperti itu. Apa pembelaannya apa? Nggak tahu, jadi udah tahu ngerasa salah tapi masih padahal mah kan daripada untuk itu ya Gini. mending kita semua. Kayaknya mungkin ya. Ini pelajaran buat kita semua. Ya. Berani bayar pengacara untuk menghadapi teteh karena tahu bukti teteh lemah. Mungkin gitu nggak? Jadi berani. Apa enggak juga Oh, sih? enggak. Nggak tahu lah, yang ya udahlah tapi kan nggak berjalan juga.
Saya susul ke sana nggak berlanjut, cuma waktu itu aja. Oh, waktu itu aja, sekali aja. Mungkin Iya. untuk ngegos ya. Iya. Ya, teteh takut lah. Akhirnya udah nggak usah dikejar-kejar lagi gitu Iya, ya. iya. Gitu. Nah, akhirnya teteh itu ya. Ya sudah jadi tanggungan teteh gitu maksudnya. Ya udah gini teh. Jadi saya pas ketika kejadian tuh saya tuh berpikir ya, jadi ada apa dengan diri saya? Berarti teteh mulai merenung ya. Iya, mulai merenung. Titik balik perenungan hidup Tah, ya. gitu ya. Jadi mulai berpikir, merenung apa yang terjadi dalam diri saya. Ya. Gitu. Ternyata setelah dievaluasi ya, setelah dikorek-korek gitu, nah ada yang salah dalam hidup saya. Apa? Coba. Kadang ya memang ketika kita dikasih musibah ya, Ya. dikasih ujian oleh Allah, Ya. memang itu menyakitkan ya buat kita, Ya. menyedihkan lah gitu. Tapi Ya. kalau kita pikir lagi ya, sejatinya itu bentuk kasih sayang Allah Ya. untuk mengingatkan mungkin ya, Ya. bahwa apa yang dilakukan selama ini salah. Ya. Sudah pakai uang riba gitu ya, Iya, untuk iya. mengumpulkan kekayaan. Iya. Kemudian ada akad-akad yang tidak jelas Iya. dan gitu ya, banyak hal. Jadi muamalahnya menurut saya ini memang sudah rusak gitu Iya. ya, sudah melanggar hukum syara maksudnya. Nah, tapi masya Allah ya, itu jadi titik balik teteh. Iya. Kemudian memahami ada yang salah di sana. Iya, waktu itu kan terus jadi tidak berhenti, tidak putus asa gitu. Jadi saya waktu itu sebesar berpikir gitu ya, dan selalu juga alhamdulillah mengikuti Mas Sabtuari ya, salah satu Oh iya, yang Mas membuat Sabtuari saya ya, iya, Mas Sabtuari tahu ya. Tahu. Jadi saya tuh awalnya membeli buku-buku beliau. Oh, buku-buku beliau. Kembali ke titik nol, pokoknya iya. tentang Untuk riba menyemangati ya, Iya, memotivasi iya, kita harus bangkit gitu ya. harus Karena emang bangkit. nggak mudah ya, seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu Iya. terlilit seperti itu ya, gitu Iya. ya. Maksudnya kan karena teman-teman kita yang percaya sama kita, otomatis kan kita yang dari bertanggung jawab ya. Iya. Itu. Tapi teteh alhamdulillah ya, hebat ya, bangkit ya, dia semangat. Malah baca buku. Kalau aku bukan baca buku, aku tidur. Iya kan waktu itu gini teh, jadi mungkin Allah itu sayang. Betul, ini kasih sayang Allah. betul. Kasih sayang, Allah itu sayang. Jadi bagaimana sih saya keyang gitu ya, keyang Iya. ingin menyelesaikan masalah ini dan ingin membawa SK saya yang tergadai. Oh. Pertamanya apa Betul. teh? Jadi saya sering membaca tentang efek-efek dari riba. Salah satunya adalah seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Iya. Kan? Dosa yang Iya. seperti dosanya seperti begitu Iya, ya. iya. Zina dengan ibu kandung. Kemudian 1 dirham dari kelebihan ribanya Riba itu kan itu seperti berzina berapa puluh kali teh? Iya, dosanya disepadankan dengan dosa zina ya. Iya, Nauzubillah, zina. Iya. Nah, waktu itu kan saya hitung mungkin kelebihan bunga tuh lebih dari 1 dirham. Iya, udahlah. Berarti saya tuh waktu itu hitung, oh saya berzina sehari sampai astagfirullah gitu. Jadi ya, astagfirullah. tersadarkanlah dengan itu ya. Nah, kemudian nih ya, salah satu teman saya yang memotivasi saya juga, beliau tuh Neng Eno ya, teteh juga pasti Iya, tahu. ya tahu ya. Iya. Neng Eno, kalau lihat FB saya gitu, kita lagi ngobrol, Anda disebut-sebut nih sama Testi. Ini live FB juga. Live FB teh di FB-nya saya. Oh iya, udah. Ya Neng Eno gitu, beliau tuh ya udah ngaji Islam kafah aja gitu. Oh iya. Iya. Insya Allah. Ya udah pas waktu itu ya terus aja gitu. Kita itu benar-benar yakin gitu bahwa sebesar apapun masalah kamu, tapi ada Allah yang Maha Besar yang menyelesaikan masalah Quotes-nya itu ya. kita. Nih quotes penting ya untuk dicatat. Ya. Sebesar apapun masalah kita, ada Allah yang Maha Besar. Ya, Itu ya. Betul. Yang menguatkan teteh Iya. ya. Kemudian gini teh, kan waktu itu saya juga ketika perjalanan untuk membereskan riba itu dan hutang-hutang ke teman-teman tuh, saya juga ke teman-teman tuh memberitahu bahwa saya memang bukan pelakunya, dan Iya. pernyataannya juga ada bahwa saya tidak ikut campur, saya nyampe Teteh transfer tidak ikut ke- ngambil uang itu. Iya, Gitu ya. maksudnya Tidak ada korban. iya karena saya tuh mungkin korban agak-agak terakhir, jadi belum balik gitu. Iya. belum balik Uangnya. belum balik uangnya gitu. Jadi masih akhir-akhir ya udah, uang saya mungkin dipakai laba untuk yang lain gitu. Oh, Ya udahlah, itu mah udah ya, masa lalu. Dah tips-tips saya tuh pas waktu atau trik-trik yang saya lakukan ketika mau bebas dari riba, jadi nggak begitu aja teh. Jadi sebenarnya
kita itu harus memperbaiki diri juga. Kita memperbaiki diri kitanya ya, Iya. pemikiran kita, Iya. tingkah laku kita, Iya. ibadah kita. Iya, Gitu. Jadi betul. ini kenapa saya bilang titik balik ya? Karena memang mungkin apa yang Teh Hesti alami ini sebagai sebuah perenungan gitu ya, Iya. sebagai sebuah perenungan bahwa kondisi ini bikin Teteh itu memperbaiki diri dalam segala hal. Gitu ya. Ya, bagaimana Teteh bisa menyelesaikan masing-masing yang tadi 18 orang teman Teteh ya, 18 orang yang mereka ya istilahnya mereka yang ketipu juga kan, tapi Teteh bertanggung jawab gitu terhadap mereka. Gitu. Nah, bagaimana Teteh menyelesaikan 18 orang ini? Jadi pertama kan memang waktu itu saya sempat juga Teh, jadi ada sih keuntungannya ya. Kalau misalnya nggak ada keuntungan mungkin nggak akan berlanjut ya bisnis itu. Jadi pada waktu jadi itu saya untung. Jadi pada waktu itu saya juga pernah sempat membeli tanah gitu. Nah, ketertarikan teman-teman tuh karena saya jadi teman-teman Teh Hesti itu yang ingin ikut menginvestkan karena melihat Teteh dari bisnis itu berhasil ya. Udah beli tanah, terus apa lagi Teh? Beli rumah? Enggak. Tanah. Cuma itu aja. Tanah aja. Oh iya. Dijual lagi tanahnya? Iya, untuk untuk membayar tuh, jadi tadi rumah 2 dijual. Dua-duanya. Tanah dijual. Iya. Ya Allah ini ya. Nah ini kan kuncinya. Iya. Bagaimana punya utang riba itu hampir 1 M. Iya. Kemudian dikembalikan dengan akhirnya menjual semua barang yang sudah didapat. Iya. Dan waktu juga gini Teh, jadi negosiasinya dengan teman yang nyimpen itu jadi minta keringanan lah karena ini memang penipuan ya. Karena memang penipuan, jadi tolonglah uang keuntungan yang sudah diterima maksudnya dikurangi aja ya, jadi yang saya kembalikan itu modalnya aja. Jadi udahlah gitu ya, nggak usah hitung-hitung, yang penting modalnya balik juga udah alhamdulillah. Nah gitu, jadi saya bertanggung jawab mengembalikan modalnya gitu. Selain Teteh menjual aset, berarti kan rumah hilang 2, tanah hilang, kendaraan sempat hilang atau enggak? Selain itu apalagi Teh usaha? Saya dengar sih ada Teteh sampai jual-jualan apa gitu ya di sekolah, mama. Iya waktu itu kan gini, waktu itu memang belum bebas riba Teh sebenarnya waktu itu. Jadi masih kena ribanya gitu. Masih ada riba gitu. Ya udah waktu itu bagaimana sih saya tetap bertahan hidup gitu ya di tengah masalah yang luar biasa gitu. Waktu itu gaji memang sisa yang belum terlunasi gitu. Bagaimana cara menyelesaikan untuk bertahan hidup sehari-hari, dan waktu itu kan Adelan masih kerja ya, maksudnya ngajar di sekolah yang lumayan ya, karena favorit ya. Benefit sekolahnya. Iya, waktu itu kan ketika gajian saya tuh amplopin. Jadi setiap gajian amplopin. Saya bagi-bagi ke 18 orang. Bagi-bagi ini, jadi dicicil gitu ya setiap bulan. Jadi gajinya suami habis ya buat itu. Saya tuh bertahan hidup dengan jualan. Iya, jadi waktu itu ke sekolah. Ini bu guru loh, bu guru ya. Bu guru untuk, jadi gajinya habis, udah dipakai cicil riba ya. Termasuk gaji suaminya juga dipakai bayar. Catatannya ya, ini hebat suaminya, ya nggak sih? Kalau suami yang nggak soleh mungkin kayak gini, bisa ngomong gini ya, makanya jangan gitu ya main-main gitu ya. Kalau udah rugi saya juga kan yang ketemuan kan gitu ya. Masya Allah ya, suaminya Teh Hesti nama ibunya Teh Erlan ya, Abi Erlan Erlangga. Abi Erlan Erlangga, saya salut untuk Anda. Masya Allah, luar biasa. Jadilah suami, ini contoh suami yang penyayang, pengertian gitu ya. Dan kita kan sekarang sedang itu deh sibuk bukan sih, viral ya, ngobrolin kemarin ya, yang katanya ada seorang ibu gorok anak 3 itu, salah satunya katanya ingin disayangi suami gitu-gitu ya, lagi viral lah pembahasan itu. Tapi saya ini dapat contoh, ada suami yang dia rela melepaskan gajinya semua untuk membantu istrinya bebas dari jeratan tadi ya. Nah, gajinya semua hilang, tinggal bertahan hidup. Bertahan hidup kan dengan jualan. Jualan apa? Waktu itu ya sebelum berangkat ke sekolah sedih. Ingat saya mau mengungkap kasus lama. Minta tisu dong, itu ya. Apa ya? Jadi sedih. Maaf ya, tapi ini menarik ya. Ini saya belajar juga. Waktu itu untuk bertahan hidup ya. Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah tuh mama menggoreng seperti nugget, sosis gitu.
ditusuk-tusuk. yang buat dijual di anak-anak SD itu ya. Iya, jadi Iya. saya jual ke anak-anak, ada yang bisa enggak gitu ya. Ya saya mau, jadi di tas itu penuh dengan jualan. Bu Guru ya, yang biasanya di tas itu laptop gitu ya, dengan Iya. semua buku atau Iya. apalah gitu, soal dan lain-lain, ini Iya. isinya makanan. Masya Allah. Betul teh, selain itu juga apalah pokoknya yang penting halal saya jualan gitu ya. Sempet juga bikin usaha ikan dinding maeha gitu. Pokoknya sempat jualan di pasar-pasar minggu gitu ya, menawarkan jualan-jualan gitu. Kemudian sempat juga keliling gitu. Pokoknya Tisunya teh, maaf. ya Maaf ya, aku Ya, sudah nggak apa-apa. membantu berderai-derai. nggak apa-apa. Jadi ya udah waktu itu udahlah, sampai ke seperti itu teh. Tapi dinikmati gitu, Ikhlas ya, ikhlas ya. karena teteh mau hijrah ya. Iya, udah tahu tentang riba gitu, cari-cari solusi bahwa ya yang kata-kata yang terngiang yang masih ingat tuh, tinggalkanlah sesuatu karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, ini quote selanjutnya ya. Iya, Tinggalkan Iya. sesuatu karena Allah. Karena Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Nah, ini ya, Iya. luar biasa teh. iya. Kemudian setelah itu udah ya teh ya, akhirnya saya jual rumah juga untuk membawa SK saya yang tergade gitu. Dan yang pertama saya bebas riba itu bukan langsung ke yang besar-besar teh. Jadi saya telusuri dulu nih riba Iya. itu apa saja. Karena kan riba tuh banyak tuh. Banyak ya, Jadi yang pertama saya tuh keluar dari koperasi. koperasi. Sangat susah deh waktu itu keluar dari koperasi, dan saya alhamdulillah maksudnya dikelilingi dengan pengurus ya di sidang gitu ya, tapi saya Tidak semudah itu ya. Tidak Kalau semudah. keluar aja nggak bisa ya. enggak susah, sangat susah ya. Malah mereka tuh menawarkan lagi, udah daripada keluar mending minjem lagi. Butuh uang enggak? Malah ngasih tahu. Iya, udah gitu ya, udah singkat cerita saya bebas dari koperasi Koperasi. itu, dan saya nerima uang 1.700.000 waktu itu. Teteh tahu nggak masjid yang di Strawberry yang tuh? Iya, tahu. Iya, itu Tahu. masjid itu tahu. Nah, saya tuh pertama kali bebas riba tuh ya itu dulu. Saya sholat di sana gitu ya, membawa uang 1.700.000. Itu yang awal pertama bebas riba itu. Pertama teteh lunasi riba. Ya, Gitu. maksudnya keluar dari Keluar sesuatu yang dari riba, yang riba itu pada saat itu ya keluar koperasi. teteh sholat di masjid itu. Heeh. Teh, masjid itu kenangan buat saya karena saya sempat ngisi di situ ya beberapa kali ya di Iya. Masjid Strawberry, jadi punya kenangan. Kalau saya punya kenangannya saya ngisi, mesti punya kenangannya sholat Pas ketika waktu lepas riba Lepas pertama dari kali riba. yang dari Masya kecil Allah. ya, dari koperasi itu ya. paling kecil. Nah, setelah itu mungkin kemudian ada asuransi juga teh. Waktu itu kan asuransi pendidikan tuh Pendidikan, anak tuh iya, itu bisa udah satu asuransi. bank. Oh. Waktu itu kan karena sudah ini. Nah, waktu juga saya sudah diingatkan sih sama teteh gitu, jangan, sama aja itu asuransi. Tapi saya masih pembenaran daimah ya gitu kan, masih Iya, kayak iya, daimah iya. gitu kan ya. Iya, Udah iya. ya, sampai posisi waktu itu yang terkumpul 7 juta. 7 juta. 7 juta. Tapi karena belum selesai ke temponya teh, jadi uang yang waktu itu saya terima tuh hanya sekitar 2 juta kurang. 2 juta juga kurang. Dari 7 juta ya. Heeh. Kalau kita berhenti, Iya. yang terima cuma 2 juta coba. Iya, cuma 2 juta. Tapi waktu itu saya ingat, ketika kamu mendiamkan sesuatu karena Allah akan mengganti dengan yang lebih Iya, baik. betul. Karena memang kita itu bukan berani melepaskan itu karena itu teh memang sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Ya. Iya. Betul ya, jadi teh ikhlas gitu ya. Hmm. Ya sudah, biarlah rugi berarti kan. Iya, Tapi rugi. kalau teh kuat tekad ingin Ya, melepaskan selanjutnya kemudian saya melepas rumah KPR saya. punya KPR Punya ya. KPR, iya. Kan waktu itu kan beli lagi gitu ya. Dengan minjam yang di koperasi itu teh ya. Oh. Ya, jadi kan Itu dijual lagi ya. iya dijual. Berarti habis dong semua. Dijual Sebuah untuk rumah menebus SK. Ya, Iya. SK ya saya yang di bank. yang di bank itu ya. Ya udahlah, meskipun waktu itu kan masih ada ya sambutan dengan yang lain, tapi waktu itu saya mendahulukan dulu hutang riba. Oh. Karena itu yang menjadi sumber masalah mengapa saya sampai sama Allah tuh going lah di dunia teh. Itu perlindungan teteh ya. Iya. Bahwa mungkin apa yang dialami ini Iya. adalah pengingat dari Allah. Iya. Ya. Selesai semua Belum. utang ribanya? Belum teh, masih ada tahapan Masih ada lagi? Dah tuh banyak kan. Banyak utang ribanya. Nah, caranya gimana teh? Waktu itu saya tuh jual beli rumah. oh. Jual beli rumah sendiri waktu itu. Bisnis ya.
Kayak gitu tuh masih kepikiran bisnis gitu, luar biasa. Iya, waktu itu kan saya Bisnisnya rumah lagi ya? Bukan kecil-kecil. Masya Allah luar biasa pertolongan Allah. Jadi saya waktu itu ya iklan di OLX gitu ya, dan pembelinya tuh apa, Bager-bager. bager-bager. Ya, Nah, baik-baik gitu ya. jadi sambil sambil saya menjalani itu ya, saya juga melakukan aktivitas yang misalnya sedekah gitu. Jadi setiap keluar dari rumah, ya Allah, bagaimana sih rasanya kalau saya tuh terbebas dari hutang Iya. gitu. Ya sering ya dengan, jadi meskipun kita punya hutang, jangan lupa kalau bersedekah mah harus Oh, gitu. Iya. Walaupun kita sedang sempit, Iya. ya bersedekah karena Allah itu harus ya. Iya, Itu harus, Teh. jadi prinsip ya Mm-mm. akhirnya ya. Karena gini, kata Mas Saktuari itu ya, jadi yang pertama memang harus berajam, kemudian menjual aset yang ada. Iya betul, menjual aset yang ada. Iya, menjual aset yang ada. Kemudian bersedekah juga, minta doa dari orang tua atau dari Betul, siapapun betul, gitu. Karena betul. kita nggak tahu entah doa siapa, Doa siapa yang Allah dikabulkan Allah. Nah, waktu itu kan sudah ya Teh, saya misalnya ngemodal berapa rumah, kemudian saya iklankan, Renovasi. renovasi dulu, Terus jual. diiklankan jual. Terus Alhamdulillah ada jaraknya tuh nggak sampai sebulan, udah ada yang, jadi gini, ya Allah datangkan pembeli, karena saya memang menjual rumah ini ingin untuk khusus bentuk ya. ketaatan saya untuk kepada Allah ikhtiar untuk melunasi utangnya. sampai orang lain mungkin lihat ya memang mengikuti jejak saya tuh, kok pindah-pindah ya rumahnya, kalau disukai saya teh sudah Kok pindah-pindah ya gitu ya. Iya. Kok PNS kok langsung banget sih. Gitu ya, orang yang nggak tahu maksudnya Iya. kan, nggak tahu. Hmm. Sampai lunas ya. iya alhamdulillah ya, iya sampai lunas. Sampai lunas itu perlu waktu berapa lama Teh untuk sampai lunas semuanya Sampai itu? lunas semuanya Setahun, ada 2 tahun, 3 tahun? berarti 2014 saya tuh lunas itu ketika hamil besar anak kedua teh Adiba, pas waktu berarti Maret 2017 Hampir 3 tahun. ya 2 tahun ya. 2014 Maret 16 hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi utang hampir 1 M, ya hutang ribanya itu gitu ya. Maksudnya termasuk tadi ya. Termasuk semuanya, Semuanya tapi ya. kalau di total mah nggak 1 M karena kan sudah minta toleransi teh ya. Oh iya, jadi Iya, kurang lah ya, hampir kurang, aja ya, iya. 800 mungkin ya, Iya, 800-an. Dengan yang tadi ya, menalangi orang-orang yang ketipu itu, Iya, gitu iya. ya. Teteh bertanggung jawab, Iya. semua selesai hampir 3 tahun. Tapi menurut saya, ada yang paling menarik ya dari ini tuh, pengalaman ini tuh, Ya. kan oke ya, bukan perkara selesainya saja. Iya, teh waktu itu kan udah selesai dengan teman-teman yang menitipkan, tapi ada teh yang belum selesai. Oh, ada yang belum selesai? Enggak, maksudnya satu lagi. Oh, satu lagi. Karena ke kakak ya, ke Oh, kakaknya kakak. Relan gitu. Oh ya, ke saudara lah Oh, gitu ke ya. saudara Kakak ipar gitu. berarti kalau teteh ya. Iya, waktu itu kan saya udah maksudnya gaji udah utuh ya. Oh, Gaji udah ya, utuh karena gitu. sudah selesai. Jadi saya teh malam-malam nangis teh di sholat tahajud teh, karena saya nggak tenang gitu, masih ada ganjalan, ini akannya seperti apa Iya, gitu ya. iya. Waktu itu saya benar-benar minta sama Allah gitu. Dimudahkan. Iya, nangis, bener-bener nangis itu minta Di ke Allah. sholat tahajud. Di sholat tahajud gitu. Saya mah ada emang niatnya untuk bayar gitu. Nah pagi-pagi tuh setelah malamnya sholat tahajud ya, pagi-paginya saya WA beliau. WA beliau bahwa minta nomor rekening gitu ya. Insya Allah mulai bulan ini saya akan cicil 500.000 per bulan karena saya tahu. Dan waktu itu suami teh ternyata pas Adiba lahir, suami lahir sih. Oh gitu? Iya, pas waktu saya mau melahirkan. Oh ya Allah. Pas waktu mau melahirkan, suami risek, sok teh kebayang. Tapi udah selesai ya utangnya? Ke orang ya? udah alhamdulillah udah. Tinggal kakaknya aja. Tinggal kakaknya aja. Nah, terus ada WhatsApp mau nyicil, Iya, harus mau juga per nyicil. bulan, terus apa jawabannya? Kata kakak saya, beliau tuh sangat baik sekali. Ya Allah ya. Ayah sangat baik sekali gitu. Beliau tuh memang maksudnya banyak menebar manfaat juga, menolong saudara-saudara yang baiknya hatinya. memang baik gitu. Waktu saya WA ya udah katanya nanti ya AA sampaikan dulu ke teteh katanya Ke istrinya. gitu. Iya, ke istrinya gitu. Pas di situ gini ya, jadi emang saya mau berniat baik tapi surat pernyataan yang bahwa saya itu bukan pelakunya gitu. Kemudian teman saya nggak ada itikat baiknya gitu ya. Saya sampaikan ke beliau dan pada akhirnya apa teh? Doa. Jadi lunas hutang itu bukan berarti tidak selalu kita bayar ya, ada keajaiban-keajaiban gitu ya. Iya. Waktu itu posisi 148 88 juta. Iya.
Dan waktu itu saya tanya gitu, dan beliau masya Allah luar biasa, waktu itu saya nangis teh. Kenapa? Iya, dan beliau tuh katanya udah gini, udah cenah Hesti Erlan udah ikhlas. Oh, Masya Allah. Pas Ikhlaskan mengikhlaskan nominal. 148 juta, Masya Allah, Iya. luar biasa. Beliau tuh seorang pengusaha juga. Oh, pengusahanya itu ya. Mohon doanya ya untuk Kelancaran kakak saya, bisnisnya ya, mudah-mudahan. Keren banget ya, Ya. pengusaha, terus sedekahnya, kedermawanannya, dan kemanfaatannya untuk orang lain itu banyak sampai membebaskan ya uang 148 juta itu memang tidak mudah. Tapi mungkin karena kasih sayang ya, satu kasih sayang kekeluargaan, yang kedua memang memudahkan gitu ya, urusan karena masih saudara, dan ini adalah Allah yang menggerakkan. Iya, Jadi itu biiznillah banget. saya merinding ya, maksudnya gini, ini keajaiban ya orang yang mau melepaskan diri dari riba tuh ya. Kembali kita dapat gitu ya informasinya, ceritanya, banyak keajaiban Allah yang diberikan gitu. Tapi menurut saya paling luar biasa apa? Teteh itu jadi mendalami Islam. Iya. Dari situ ya? Iya benar. Jadi gini teh, waktu itu kan yang saya tahu ibadah itu hanya ibadah ritual saja. Ya, jadi umumnya ya, ibadah sebelumnya jadi mandor. udah gitu ya. Udah seperti itu. Saya kan berpakaian masih belum sesuai dengan syariat gitu belum, ya. Belum sesuai dengan syariat, belum sempurna ya, belum pakaiannya. sempurna. Waktu itu kan saya kan mengkaji Islamnya, alhamdulillah gitu. Dikelilingi dengan teman-teman yang selalu mengingatkan tentang akhirat, tentang ketaatan kepada Allah. Ternyata kita itu ibadah itu tidak hanya ibadah hablum minallah saja. Jadi hablum minafsi gitu. Nah, jadi yang pertama itu saya memperbaiki itu dulu, hablum minafsi saya, kemudian hablum minanas bagaimana gitu ya, kemudian hablum minallah juga bagaimana. Jadi ya di situ saya benar-benar hijrah gitu. Hijrah ya, seorang dari yang tidak tahu hukum Islam, kemudian dia jadi belajar, ini adalah hidayah Allah, dan ini mahal harganya. Terkadang untuk bisa sampai ke sana, ini bukan dengan cara yang baik-baik gitu ya, dikasih harta yang banyak, nggak kayak gitu ya, tapi justru diambil hartanya, dan semua hartanya hilang. Jadi kalau kita husnuzon, kita memang wajib nih husnuzon sama Allah ya. Allah membersihkan hartanya Teh Hesti. Rumah yang ada ribanya hilang semua kan? Hilang. Tanah yang dari ribanya juga hilang, nggak punya, gitu ya. Sekarang bisnis itu ya. Sekarang kontrak rumah. Kalau misalnya ya orang-orang di luar sana, PNS kontrak rumah kan bisa gitu ya, bisa. Tapi bagi kita gitu ya, insya Allah yang sudah terpahamkan gitu ya, dengan akad-akadnya itu ya, karena menggadaikan SK gitu ya, bisa, tapi itu tidak mau tertentukan. Sebenarnya sekarang juga bisa maksudnya dengan menggadaikan SK lagi bisa cair dalam hitungan hari. Bisa juga saya dapat 200 juta semakan. Nah itu ya, jadi godaannya kan itu. Jadi makanya kalau mungkin masyarakat mikirnya kayaknya nggak pantas juga ya ada PNS gitu sampai gitu ya, kayaknya nggak sejahtera lah gitu kalau bisa bilang ya, kok pindah rumahnya gitu ya, apalagi ya. Tapi alhamdulillah ya, justru itu yang kita syukuri ya Teh. Teh justru jadi hijrah, mengenal Islam, mendapat hidayah, dan yang paling sulit adalah istiqomah di dalamnya. Betul ya, mempertahankan kekuatan, bagaimana agar hukum syariat yang sudah kita kenal ini menjadi sesuatu yang harus kita pegang walaupun ujiannya itu datang mendera gitu ya, banyak hal. Jadi Masya Allah, kenapa makanya saya tuh tertarik ya dengan kisahnya Teh untuk berbagi. Kan tidak semua orang punya keberanian ya untuk meninggalkan hartanya, meninggalkan perniagaannya, bagaimana cacian orang, pandangan orang. Teh, masa itu mahal gitu. Betul kan, yang asalnya Teteh sudah punya rumah beberapa, punya tanah, orang ngelihat enak, kerjaan mapan, rumah ada gitu. Padahal waktu itu SK tergadai. SK-nya masih tergadai ya? Iya, waktu itu. Sekarang SK-nya disimpan saja. Alhamdulillah sudah aman. Nah, aman, dan jangan berubah, tidak pernah tergoda lagi ya? Enggak, gitu. Jadi kalau sekarang itu mikirnya gini, apa yang saya lakukan itu pikir dulu, apakah Allah ridho atau tidak. Nah itu, Allah ridho atau enggak. Teh, gimana perasaan sekarang kontrak? Merasa gimana gitu ya? Mungkin wajar, maksudnya gimana ya, ada misalnya masih mikir ya ngontrak, tapi pikir lagi
memiliki rumah itu bukan suatu kewajiban. Iya. Justru kewajiban itu ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Jadi Allah. tetap berhusnuzon kepada Allah. Jadi tetap berprasangka baik. Mungkin tidak, misalnya doa saya nggak dikabul di dunia, mungkin Di akhirat ya, ya Allah sudah gitu. simpan pada yang banyak. Tapi insya Allah teh saya itu bukan orang yang mudah putus asa juga gitu, karena saya juga kan punya anak ya. Jadi tidak selepas udah gak apa-apa lah nggak punya rumah, tapi mohon doanya juga. Mudah-mudahan salah satu doa dari teteh saya bisa memiliki rumah impian juga, kendaraan impian. Amin, amin. Dan mungkin nanti saya akan dipoto di mobil. jadi saya gini, setelah mendengar cerita teteh, jadi gini ke si Amin, di pamotokun Umi atuh da teh geus dipoto geuning jadi Ya Allah. Iya. Jadi itu ya. Jadi gini, sebentar. Ya, Teteh nggak merasa gengsi, berarti kan kontrak ya? Enggak, teh. Iya. Enggak. Yang penting Allah ridho. Allah mau Allah. Iya. Orang lain mau menilai apa, insya Allah kita ikhlas dan bahagia ketika kita berusaha untuk pegang teguh pada hukum syara. Iya, memang sih. Allah. Iya teh aya kulutang mah kadang ayahnya banyak kita teh ngontrak Iya, wae betul. gitu Ya, tapi wajar wajar ya, ya gitu. Tapi ya. ibaratnya gini, kalau ada pilihan sok mau punya rumah tapi dengan kembali ke riba misalnya gitu ya. Ya. Atau kita bersabar ya dengan ngontrak dulu sambil berikhtiar kan gitu ya. Nah ini ya, itu kamu ya masih ngontrak kan? Nah kalem ya, bahagialah gitu ya. Ngontrak tuh nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya ya. Yang jelek itu, yang buruk itu kalau kamu punya rumah mewah hasil riba, hasil korupsi, hasil nipu orang dalam sekejap. Nah itu ya, kita lagi viral tuh kemarin ya, seorang crazy rich gitu ya, hartanya wow gitu ya. Ini yang tetangga kita kan beliau itu ya, rumahnya dekat dengan kita gitu, diambil semua hartanya sampai totalnya sekian puluh miliar ya, 65 miliar, hanya bisa menikmati ini berapa bulan kan kalau setahun ada nggak ya gitu ya. Kekayaan mah mudah gitu hilang gitu ya. Jadi apa sih gitu ya nilainya. Toh akhirnya kita bisa dapatkan ya dari THSD itu lebih bahagia sekarang ngontrak tapi tidak melanggar hukum syara dibanding dulu yang punya rumah 2 tanah tapi jadi dulu mah hawana teh ingin menumpuk harta panas gitu ya, pokoknya nggak puas. Nggak puas memang ya, manusia itu kadang gitu ya, memang selalu tidak ada batas, tidak ada puasnya. Tapi kan kalau pada hukum syara kita kan mempunyai pagar gitu ya. Kita boleh mencari harta tapi pagarnya itu gitu ya, harus terikat dengan hukum syara. Nah teh, yang saya mau tanyakan lagi, bagaimana sekarang ikhtiar teteh untuk tidak pakai riba tapi tetap dong punya plan, pengen punya rumah, kendaraan. Nah kita pernah sharing ya, berarti saya pernah sharing. Nah sharingnya kita kan ada di grup yang sama nih, gitu ya, komunitas yang sama, komunitas bisnis ya, Kavapreneur nih. Kalau yang penasaran nanti kita suatu saat kita boleh ngobrol lagi. Nah saya pernah cerita waktu di pas acara sharing ya, saya dulu ya pingin punya mobil yang agak keren gitu ya. Terus saya disuruh suami saya tuh, Mimi itu ada mobil tuh bagus tuh gitu ya, saya pingin sedan waktu itu, di foto ada depan sedan. Terus saya pingin mobil sport, di foto tuh depan Pajero gitu ya. Terus saya pingin mobil yang keren, di foto ya depan Alphard, saya nggak di foto sih gitu ya waktu itu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, yang saya di foto di belakangnya itu terkabul. Saya pingin kaca banget sih ya maksudnya, tapi itu ya yang menunjukkan bahwa minta sama Allah gitu minta sama Allah. Terus impian kita itu di apa namanya teh ya, direalisasikan walaupun masih dalam bentuk mimpi dan harapan gitu ya, ditulis. Kalau saya sih bukan ditulis lagi teh, tapi kan di foto di belakangnya. Sudah dipraktekkan. Ya Allah gitu ya, ibaratnya kalau kita bikin proposal, ya Allah aku pengen punya mobil kayak gini ya Allah, nah gitu. Kamu gitu ya, nanti kayak gitu ini. Asisten saya itu ya paling sering kena. Teteh pernah sempat dengar juga ya, ada ustadz siapa ya kalau masalah, jadi minta ke Allah itu sampai merengek gitu. Nah sampai merengek, sampai nangis kayak tadi ya, nangis malam-malam nangis. Paginya dikasih, ibaratnya tuh teh Tata tuh sama dengan dikasih uang 148 juta. Kalau mau menggadaikan SK harus berapa gitu. tahun, harus 10 tahun. Itu dikasih coba pagi-pagi ya. Jadi kamu terus rajin tahajud ya. Cep ya. Maaf ya, saya lagi ngobrol sama asisten saya, ini 2 orang ada depan saya nih, terus side channel gitu ya. Jadi minta sama Allah, berdoa sama Allah, kasih proposal ke Allah sampai menangis gitu ya, sampai gimana sih anak kecil yang menangis gitu ya. Tiba-tiba paginya dikasih 148 juta ini testing, masya Allah.
Luar biasa, Allahu Akbar gitu ya teh. Insya Allah. Nah teh, tadi apa teh usaha teh tadi? Sekarang Sekarang. sedang usaha apa untuk bisa merealisasikan mimpi? Oh. Kita kan gadis pemimpi, gadis. Gadis. Kita perempuan pemimpi. Gini teh, sebenarnya pas waktu itu ya, pas waktu kejadian tuh saya tuh nggak kapok juga teh. Nggak kapok. Banyak juga ikut, misalnya nggak usah disebutin ya, yang MLM gitulah. Oh pokoknya. iya, pernah ikutan MLM lah pokoknya, Iya. bisnis MLM terus. Ya udah, ternyata memang nggak ini ya, nggak bertahan lama juga. Nggak bertahan lama. Dan tersiksa. Tersiksa. Akhirnya ya jadi gimana gitu. Iya. Ya udahlah, lewat itu. Nah alhamdulillah sekarang tuh bertemulah dengan Kafahpreneur gitu. Kafahpreneur. Komunitas Kafahpreneur ya. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi selain kita dapat ilmu bisnis di Kafahpreneur itu, kita juga dibina gitu kan. Jadi selain tentang bisnisnya juga, tapi dibina jadi menjadi kita lebih soleh ya. Masya Allah. Nah ini ya, saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman Ya. semua, berbisnislah yang sekiranya bisnis kita itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Iya. Kalau bisnis kita ini membuat kita rugi. Kalau bisnis yang membuat kita jauh dari Allah, sebenarnya kita sedang rugi. Walaupun mungkin keuntungan kita banyak ya gitu. Iya. Nah, salah satu tadi yang saya sebutkan, komunitas Kafahpreneur, insya Allah adalah komunitas yang ngajak kita bisnis ya, karena bisnis yang dekat dengan hukum syarat, gitu ya. Betul. Pembinaan ruhiyahnya full, Iya. dan mudah-mudahan ya nanti teman-teman yang mau bertanya gitu ya, boleh bertanya ke saya, boleh bertanya ke Teh Hesti. Iya. Dan insya Allah Teteh sedang menggeluti itu, saya doakan ya Teh, mudah-mudahan kita semua gitu. Iya, Saya juga amin. ingin Iya. termasuk di dalamnya mendapat keberkahan gitu dari Allah, dan juga mendapatkan keuntungan juga ya, yang sama-sama kita harapkan, tapi yang paling penting adalah berkah dari Allah. Betul itu Teh. Nah baik Teh Hesti, mungkin sudah cukup ya kita banyak ngobrol. Luar biasa inspirasinya gitu ya, menggugah semangat. Mungkin ada pesan-pesan yang mau Teteh sampaikan buat teman-teman yang menyimak kita ini, baik dari saya ada yang menyimak dari ada yang menyimak. Banyak. Oh banyak, Oh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Buat teman-teman FB saya nih ya, dan juga Teh Hesti yang sudah menyimak, sudah nonton, terima kasih sekali. Dan nanti ini akan ditayangkan di YouTube side channel. Tayangnya kapan nih? Tayangnya kapan? 2 hari setelah dari 2 hari ya, beneran ya? Siap. Nih, insya Allah. Bismillah. 2 hari akan tayang di YouTube buat teman-teman yang tidak bisa lihat, tidak bisa ikutan saya hari sini. Jangan lupa ya, kalau pas nanti saya mengunjungi saya channel, like, share, dan subscribe gitu ya. Ini jadi iklan saya channel ya, nggak apa-apa. Baik, Teh, mungkin pesan-pesan Teteh gitu buat sahabat-sahabat untuk memotivasi bagaimana bisa ya, akhirnya ada yang sedang terlibat riba Teh. Karena ini pasti. yang masuk ke saya Pasti banyak. Iya. Karena gini Teh, setelah saya juga bercerita di MB itu ya, banyak juga yang sebenarnya ada gitu ya, yang info ke saya gitu, bagaimana bertanya. Betul Teh. Komunitas saya gitu banyak ibu-ibu gitu yang bertanya, ini gimana? Pokoknya Mamang saat ini tuh walaupun dari yang kecil gitu ya sampai yang besar terlibat tuh luar biasa. Bagaimana mereka punya semangat untuk bisa melepaskan. Kadang ada gini Teh, kita bantu kecil nih, pinjam lagi. Nah itu kan berarti belum tobat sungguh-sungguh ya, karena perlu kekuatan. Nah Teh, jadi saya juga sebenarnya gini ya, bergabung dengan Kafahpreneur itu, impian saya tuh sebenarnya ingin menolong teman saya yang terjerat riba. Oh gitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah teman saya Teteh ya yang sudah bebas riba gitu, selamat gitu. Saya ketika beliau juga alhamdulillah Teh mengkaji Islam Kafah. Nah itu mengkaji Islam Kafah ada ketika nggak tahu Teh Tika nih nonton atau enggak ya, ketika beliau menyampaikan bahwa jadi gini, kebahagiaan beliau itu ketika nanda tangan pas pencairan dengan mengambil SK itu membebaskan riba lah ya. Membebaskan ribanya itu beda katanya kebahagiaan. Dia tuh sampai nangis terharu ya. Dalam hati saya, ya Allah alhamdulillah ya, semoga beliau juga istiqomah gitu. Barakallah. Teteh bisa jadi jalan untuk bisa menyelamatkan teman-teman gitu. Jadi saya juga sekarang tuh impiannya, makanya gini ke temen yang di sekolah tuh, hey, coba kamu, jadi pertama itu harus mau ngecek dulu gitu sisa utangnya berapa gitu. Katanya gini, bantuan atau
sok we pokoknya mah maksudnya cek aja dulu, karena kan ketika misalnya mau pertama kali melunasi itu kita harus tahu yang akan kita bayar itu berapa kan, ya gitu kan, kayak nggak nanti aja. Iya, jadi menunjukkan kesungguhan ya. Iya betul. Nominalnya berapa, terus bagaimana menyelesaikannya. Gitu. Jadi ada keinginan yang kuat, berarti tadi ya, mengazamkan diri. Iya. Kemudian menjual aset jika memang ya benernya jual aja aset kita untuk membayar riba tuh pasti Allah ganti gitu ya. Terus kemudian ya yang penting juga tetap mengkaji Islam. Iya, Karena tetap. disitulah ya kita mendapatkan banyak cahaya-cahaya hidayah Allah. Iya. Kita berada dalam circle pertemanan yang selalu mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah. Dan Teteh masih mengkaji Islam kafah sampai sekarang. Alhamdulillah. Insya Allah, Masya Allah ya. Jadi buat teman-teman mungkin mari kita mengkaji Islam kafah, karena dengan mengkaji Islam kafah tidak hanya ibadah ritual saja, tapi kita tahu bahwa berekonomi harus dengan Islam ya. Kita bergaul harus dengan Islam, kita berpolitik harus dengan Islam. Luar biasa. Terima kasih Teh, ini pembicaraan yang bukan hanya daging ya, tapi 4 sehat 5 sempurna. Karena kita nggak hanya butuh daging gitu ya, kita butuh protein, serat, butuh minyak. Nah itu ya. Belum lagi nanti masalah minyak goreng, nanti satu saat mudah-mudahan kita bisa bahas tentang polemik minyak goreng bagi problematikanya bagi emak-emak. Dan kalau bisa sekalian door price minyak goreng ya. Kalau pas bahas minyak goreng mah gitu. Jadi kita undang emak-emak nih, biasanya emak-emak sekarang dikasih minyak goreng 2 liter aja. Udah bahagia, alhamdulillah ya, sensasinya itu mungkin beda jadi ya. itu ya Teh tadi ya pesan-pesannya itu ya. Oh iya betul ya. Jadi pesan-pesannya itu jadi silakan. harus jadi gini, saya ingin melunasi hutang tapi itu dilaksanakan gitu, malah bertahun-tahun jangan gitu ya. Jadi kuatkan azamnya gitu ya. Kemudian jangan takut untuk kehilangan harta gitu ya. Jangan takut melepaskan harta. Iya, karena harta itu hanya titipan gitu. Titipan kan ya Teh. Iya, jadi yang kekal milik kita itu hanyalah amal dan dosa. Nah, Masya Allah, luar biasa Teh Hesti. Iya. Terima kasih ilmunya, inspirasinya membuat saya lebih jangan lupa semangat minta lagi. doa, sedekah dan selalu minta doa. Nah, sedekah ya, sedekah. Nanti divisi sosial ukhuwah Saik, nah punya program sedekah gitu Teh. ya. Siap. Ya, Lagi nomor rekeningnya saja. Lagi menjelang Ramadan ya, kita ada tebar takjil, paketnya Iya. 10.000. Kita ada tebar sembako, paketnya 75.000, paket makan 25.000. Dan pembangunan masjid ya, depannya masih berantakan ya, gitu. Dan tebar pesantren ya untuk makan santri-santri. Jadi hanya dengan 10.000, insya Allah sudah bisa bersedekah. Apalagi kalau sehari 10.000, sehari 10.000, anggap aja uang jajan bakso kita gitu ya. Kita berikan untuk buka puasa gitu ya nanti. Kebayangnya pahala yang akan didapat. Jadi boleh ya teman-teman yang mau ikutan program divisi sosial ukhuwah, nanti minta itu flyernya ya Ki, tolong yang kemarin di share ya, saya share. Mudah-mudahan kita semua bisa sama bersinergi untuk mencari amal soleh terbaik yang semoga dari situ ya Allah ridho kepada kita. Baik, terima kasih Testi di obrolan yang panjang ini di hari sore ini di pulang kerjanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih dan mohon maaf sudah membuat berderai-derai teringat kembali masa lalu. Tapi insya Allah diniatkan untuk berbagi motivasi ya, inspirasi dengan teman-teman yang lain. Benar-benar ini ada manfaatnya. Teteh sehat selalu, amin, keluarga sehat selalu, amin. anak-anak sehat, soleh, cerdas semuanya. Terima kasih, demikianlah obrolan kita hari ini. Melepaskan diri dari riba 800 juta hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun hampir 3 tahun lah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.